Banjir di tengah pandemi COVID-19 merendam ribuan rumah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir merendam rumah warga selama 3 pekan setinggi setengah meter hingga 2 meter. Beginilah kondisi banjir yang merendam ribuan rumah warga puluhan desa serta kelurahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir setinggi hingga 2 meter hampir menyentuh rumah atap rumah panggung warga. Para korban banjir membutuhkan bantuan baik sembako maupun obat-obatan karena warga sulit bekerja di tengah kepungan banjir dan pandemi corona. Selain rumah warga, banjir juga merendam ribuan hektar kebun di 28 desa yang tersebar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Lokasi terparah yang terendam banjir berada di 5 kelurahan di Kecamatan Tempe. Yang pertama itu bambu, yang kedua sembako. Sudah ada bantuan Pak dari pemerintah terkait bantuan banjir? Belum ada. Terminal Bantaeng. Banjir yang merendam rumah warga juga terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba terekam kamera amatir warga. Banjir yang datang membuat warga tidak dapat menyelamatkan harta benda. Beberapa warga meminta pertolongan karena terjebak banjir. Banjir yang merendam Bantaeng terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak siang hingga malam hari di Pegunungan Bantaeng yang berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Kondisi terkini banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, kami akan bergabung bersama dengan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gub. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, selamat malam waktu Makassar Pak. Bisa dijelaskan kepada kami Pak bagaimana informasi terbaru dari Bantaeng? Kami dengar Anda baru sidak lokasi. Ya, kami masih dalam perjalanan ini dari Bantaeng, masih lagi di bus. Jadi Bantaeng itu memang ya daerah yang sangat-sangat rawan bencana ya, karena dia memiliki geoklaster, jadi gunung, kota, terus laut. Nah, saya 10 tahun di Bantaeng. Memang daerah itu, ya sebenarnya sih kalau saya lihat bukan banjir ya, tapi itu air bah ya. Jadi dia tiba-tiba air besar datang, terus menimpa banyak pemukiman, ya, tapi cepat juga reda. Nah, sebenarnya menurut kalau kita lihat keterangan masyarakat yang ada, itu hujan nggak terlalu deras, tapi memang hujannya di hulu, ya. Jadi tadi kita lihat betapa repot semua masyarakat, ya, bahkan ada 2 kecamatan ya, Bantaeng, di Sapo itu memang cukup parah ya. Tetapi saya lihat Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh Forkopimda bahu-membahu telah melakukan berbagai hal, termasuk juga bantuan dari Polda Sulsel dan dapur umum 2 dikirim. Ya, tentu ini memang kebutuhan masyarakat yang mendesak. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan Bantaeng ini adalah sebuah bencana yang tentu di tengah pandemi COVID-19, ya, masyarakat yang banjir seperti ini. Tentu kita ya, ikut merasa prihatin ya. Maka tadi kami sudah memberikan bantuan darurat. Dan insya Allah untuk rekonstruksi ke depan, infrastruktur yang rusak, itu akan segera kita kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten Bantaeng. Pak, apakah warga yang terjebak di dalam rumah mereka, Pak, karena air ini datang secara tiba-tiba, sudah seluruhnya dapat dievakuasi? Iya, sebenarnya mereka di rumah aja, ya, kecuali yang lagi di luar. Nah, satu korban, anak-anak, ya, umur 14 tahun tadi, saya juga sempat ikut melayat, ya,
sekaligus sholat jenazah. Ya, anak itu tiba-tiba keprosok ya dan masuk ke saluran. Nah, kebetulan di Bantaeng itu teman saya dulu itu semua tidak ada saluran terbuka, semua tertutup ya, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan anak tersebut ya. Nah, tapi alhamdulillah air cepat surut kok ya. Karena ini saya sampaikan, memang ini bukan kalau Bantaeng itu banjir sih, iya, tapi lebih kepada air melintas kota dari gunung ya, dan surutnya juga cepat. Cuman memang merepotkan karena lumpur begitu tebal. Ya. Pak, apa yang terjadi di Jeneponto dan di Bantaeng ini berbeda kasusnya nampaknya dengan yang terjadi di Wajo, Pak. Apakah ini juga sudah disikapi oleh Pemprov Sulawesi Selatan? Ya, Wajo itu udah langganan karena memang sumbernya dari Danau Tempe ya. Jadi Danau Tempe itu ada sumber air dari 5 sungai ya masuk ke Danau Tempe, sementara keluarnya cuma 1. Jadi Wajo ini memang sangat apa ya, fenomenal ya. Tapi insya Allah kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati, insya Allah segera kami akan lihat ke sana. Ya, mudah-mudahan saja ini dapat diatasi. Apa Pak upaya dari pemerintah agar banjir ini tidak menjadi langganan begitu Pak di Wajo khususnya? Nah, Wajo ini yang saya katakan tadi. Yang pertama memang hulu ya, di hulu ini ada beberapa daerah aliran sungai yang ada di Wajo itu semuanya masuk ke Danau Tempe. Jadi ini luapan Danau Tempe sebenarnya. Ini danau yang terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, memang upaya yang kita sudah lakukan, kita lakukan pengerukan dengan membuat pulau-pulau kecil, ada 9 ya, itu dilakukan oleh Balai Kompengan yang milik jadi Balai Nasional yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, yang penting sekarang warga membutuhkan bantuan begitu ya Bapak, turun untuk memberikan bantuan kepada warga. Terima kasih Pak Nurdin sudah bergabung bersama kami, dan ini sore masih akan segera kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan